Coba deh bayangin, ruang kelas kalian sendiri itu ternyata sebuah ekosistem yang hidup loh. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah ide ini bareng-bareng dan kita lihat gimana teknologi bisa mengubah cara kita memahami dunia di sekitar kita. Yuk, kita mulai? Pernah nggak sih ngerasa kalau pelajaran sains tuh, aduh kok abstrak banget ya, susah dibayangin, apalagi konsep kayak jaring-jaring makanan. Rasanya jauh banget dari kehidupan kita. Nah, ini dia tantangannya. Gimana caranya bikin sains itu nggak cuma dihafal, tapi juga benar-benar bisa kita rasakan. Kuncinya, kita mulai dari yang paling dekat sama kita. Jadi, yuk kita lihat sekolah kita bukan cuma sebagai gedung, tapi sebagai sebuah ekosistem. Kita akan mulai dengan membedah dua komponen utamanya. Jadi gini, di setiap ekosistem itu selalu ada dua pemain utama. Pertama, yang namanya biotik. Ini tuh semua yang hidup dan bernapas. Kedua, ada abiotik. Hal-hal yang nggak hidup tapi penting banget buat mendukung kehidupan. Bayangin aja, tanpa air yang abiotik, tanaman yang biotik nggak bakal bisa tumbuh. Keduanya ini, wah nggak bisa dipisahkan. Komponen biotik di sekolah? Gampang. Jelas, ada kita semua, murid dan guru. Tapi coba deh lihat lebih jeli lagi. Ada pohon di halaman, rumput di lapangan, mungkin ada kucing yang suka warawiri. Dan jangan lupa yang kecil-kecil, bahkan yang nggak kelihatan. Lalat, semut, sampai miliaran bakteri. Semua itu bagian dari ekosistem sekolah yang hidup. Terus, apa yang menopang semua kehidupan tadi? Nah, disinilah peran komponen abiotik. Coba pikirin, udara yang kita hirup, sinar matahari yang ngasih energi buat tanaman, air yang kita minum, bahkan gedung sekolah dan buku-buku di tas kita. Tanpa mereka, komponen biotik tadi nggak bakal bisa bertahan hidup. Oke, jadi kita udah punya nih yang hidup sama yang nggak hidup. Terus, gimana mereka nyambungnya? Nah, ini semua tentang aliran energi. Dan ini membawa kita ke salah satu konsep biologi yang paling dasar, tapi juga paling rumit, jaring-jaring makanan. Biar gampang, kita mulai dari yang paling simpel dulu, rantai makanan. Anggap aja ini kayak lari estafet, di mana tongkat estafetnya itu adalah energi yang pindah dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Contohnya gini, energi matahari kan diserap sama rumput. Terus ada kelinci datang, makan rumputnya. Si kelinci kemudian dimakan sama rubah. Tuh, energinya pindah kan dari matahari ke rumput, ke kelinci, terus ke rubah. Jalurnya lurus dan sederhana. Tapi, ya di dunia nyata, nggak sesimpel itu ceritanya. Seekor rubah nggak cuma makan kelinci, mungkin dia makan tikus juga. Nah, kalau rantai makanan itu satu jalan lurus, jaring-jaring makanan ini kayak peta jalan tol yang ruwet banget, banyak simpang susunya. Dan keruwetan inilah yang jadi masalahnya. Jalinan hubungan ini tuh kompleks banget, jadi susah buat dibayangin cuma dari buku teks atau papan tulis. Abstrak banget kan rasanya? So, pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bawa peta jalan tol yang ruwet ini ke dalam kelas biar terasa nyata? Jawabannya ada di cara kita belajar, yaitu lewat alat-alat pembelajaran yang inovatif. Alat yang pas itu bisa mengubah segalanya. Informasi yang tadinya cuma tulisan di buku bisa berubah jadi pengalaman interaktif. Kita jadi nggak cuma menghafal fakta, tapi benar-benar mengalami konsepnya. Yuk kita bandingkan dua cara yang beda banget. Yang satu low-tech, bahannya bisa kamu temukan di rumah, dan satu lagi, wah, ini teknologi masa depan. Pertama, diorama. Pasti banyak dari kita yang pernah bikin kan? Dengan membuat model 3D kayak gini, ekosistem yang tadinya cuma gambar jadi terasa nyata. Bisa kita pegang, kita geser-geser komponennya, dan secara fisik kita jadi lihat gimana satu hal nyambung ke yang lain. Konsep abstrak tadi jadi konkret. Nah, di sisi lain ada hologram 3D. Ini benar-benar membawa dunia virtual ke dalam kelas. Bayangin deh, kita bisa megang dan muter-muter molekul DNA atau melakukan simulasi reaksi kimia yang berbahaya dengan aman. Sesuatu yang mustahil kan kalau dilakukan secara fisik? Jadi, kalau kita sandingkan nih ya, bedanya kelihatan banget. Diorama itu ngasih kita interaksi fisik yang nyata. Kita bisa pegang langsung. Sementara hologram menawarkan pengalaman yang seolah-olah nyata dan tak terbatas. Intinya apa? Bukan soal mana yang lebih baik. Dua-duanya ini adalah alat yang super ampuh untuk tujuan yang berbeda-beda. Lalu, apa artinya semua ini buat kelas kita di masa depan? Yuk kita tarik benang merahnya. Jadi, intinya, mau pakai kardus, sama lem, atau pakai proyeksi hologram canggih, tujuannya tetap satu. Mengubah pelajaran yang abstrak jadi sebuah petualangan seru yang bikin kita penasaran. Itulah kunci dari pembelajaran yang efektif.
Sekarang, giliran kamu. Coba bayangin, kalau kamu bisa mendesain ruang kelas impianmu sendiri, bentuknya bakal kayak apa? Apakah jadi bengkel kerja yang penuh model fisik? Atau jadi portal ke dunia virtual yang tanpa batas? Coba deh dipikirin, karena masa depan belajar sedang kita ciptakan bersama. Terima kasih ya sudah menyimak.